Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kristalisasi masih kitab Kisah Para Rasul. Kemarin kita sudah membahas jabatan dalam gereja. Tapi hari ini kita mau menerapkan yang gereja yang dimaksud dalam kitab Kisah Para Rasul ini ada 3 komunitas sebenarnya ya. Komunitas Petrus, komunitas Paulus, dan komunitas Yohanes, walaupun tidak tertulis memang sebenarnya secara ini, tapi kita nanti bahas juga itu karena trilogi komunitas ini sangat penting ini ya, masing-masing punya tujuannya masing-masing ya, Tuhan bangkitkan itu, dan jabatan-jabatannya juga ya berbeda juga. Jadi makanya kita akan membahas ya jabatan-jabatan dalam komunitas Petrus, Paulus, dan Yohanes. Kemarin kita sudah bahas mengenai jabatan yang tertulis di Kisah Para Rasul ini. Sangat yang diterjemahkan, bahkan hanya 1 kali yang diterjemahkan jabatan itu episkope itu, yang itu pun nubuat itu mengenai Yudas, yang dibilang di situ bahwa Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-20, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi sebenarnya ini istilah jabatan ya, episkope itu bukan dalam konteks organisasi ya, atau dalam konteks jabatan-jabatan dalam denominasi saat ini. Jadi kalau orang mau mempelajari jabatan dalam gereja yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, maka orang harus dulu membuang ya konsepnya mengenai jabatan-jabatan yang di dalam denominasi, karena beda sekali nanti ya pengertiannya. Karena di sini tidak ada konteks organisasi, di sini konteks organisme, tubuh ya. Kepemimpinannya juga kepemimpinan tubuh, body leadership. Kalau yang di sini kan manajer yang membuat perancang ya, planning, organizing, leading, controlling yang di sini di denominasi. Jadi sangat berbeda. Kita sudah bahas kemarin, sehingga orang harus benar-benar membuang dulu konsepnya yang di denominasi ini dan coba masuk ke sini, karena di sini tidak ada jabatan yang memiliki otoritas seperti yang di organisasi di sini di dalam denominasi. Kenapa? Karena baik Paulus, Petrus, baik Yohanes ya, para penatua semuanya dipimpin, bahkan jemaat semua dipimpin Roh, otoritas Roh Kudus. Mereka semua, Petrus dipimpin Roh Kudus ya, Filipus dipimpin Roh Kudus, Ananias bahkan yang hanya disebut 1 kali di kitab ini, itu juga dipimpin Roh Kudus. Semuanya dipimpin Roh Kudus, sehingga tidak ada yang katakanlah di sini manajernya ya, pemimpin di gereja Yerusalem yang mengatur semuanya pergerakan gereja, itu tidak ada. Pergerakan itu, gereja itu adalah pergerakan organisme yang diatur oleh Roh Kudus. Ada istilah berkatalah Roh Kudus melarang, penuh Roh Kudus ya. Roh Kudus, bisikan Roh Kudus sebagai ini ada 70 kali di kitab ini, Kisah Para Rasul. Jadi saudara bisa bayangkan kalau satu kitab terucap istilah-istilah yang sama kurang lebih ada 70 kali, berarti kitab itu intinya yaitu. Jadi Kisah Para Rasul ini intinya adalah para saksi yang diatur oleh Roh Kudus, itu aja. Karena Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dibilang kamu akan menerima Roh Kudus tercurah, dan kamu akan mendapat energi. Energi itu suatu atau kuasa ya. Energi itu suatu kemampuan melakukan usaha untuk memberitakan firman, terutama artinya aku akan menjadi saksi kalau Roh Kudus itu turun. Jadi hubungannya hanya saksi Roh Kudus, orang ya baru tempat. Tempatnya nanti kau menjadi saksi di Yerusalem, baru Yudea, Samaria, baru ujung bumi. Jadi inti daripada Kisah Para Rasul jelas bahwa ini bicara tentang otoritas atau kepemimpinan Roh Kudus ya dalam memimpin para saksi itu. Sehingga nggak ada jabatan-jabatan yang kita pahami di dalam denominasi di sini. Bahkan istilah organisasi pun di Alkitab ini nggak ada. Jadi itu istilah organisasi itu adalah istilah dalam sistem pemerintahan manusia.
Kalau dalam pemerintahan Elohim nggak ada sama sekali istilah itu, ya. Kalau Roh Kudus itu dia pimpin langsung kayak tubuh, ya. Tubuh itu yang otoritas tubuh itu adalah otoritas hayat. Hayatnya tubuh itu, kaki, tangan, kepala, semuanya bergerak atas otoritas hayat itu. Nggak ada kaki merintah tangan, ya, selain di organisasi sistem pemerintahan manusia ini, ya. Yang organisasi yang bawah ini udah ada job description-nya, ya, job desk, ya, uraian tugas, ya, tugasnya ini tanggung jawabnya ke sini. Ini ada garis komando tuh, yang ini nanti nah paling tinggi itulah yang berotoritas atas sistem ini, struktur ini. Nah sementara di sini nggak ada yang kayak begitu. Roh Kudus yang langsung memimpin satu-satu anggota itu. Masing-masing sesama anggota. Nggak ada dibilang kepalanya gereja di ini si Anu nggak ada. Makanya istilah jabatan gembala sidang juga nggak ada. Jabatan apapun juga di sini yang ada dalam konteks ini nggak ada di sini. Itu sebabnya orang kalau memang benar-benar ingin memahami gereja, ingin memahami jabatan dalam gereja, dia harus buang dulu, betul-betul dibuang dulu ini. Bahkan saya sudah menjelaskan kemarin. Awal mula kejatuhan gereja itu jelas di sini saya ulangi dulu sedikit ya supaya Bapak Saudara sebelum kita masuk nanti, supaya nanti kita jangan punya konsep jabatan itu berarti yang ini, yang seperti ini, maksudnya jabatan seperti struktur pemerintahan manusia. Jadi di Kisah Rasul 20 udah jelas dibilang Paulus itu bahwa ini dia ngomong sama para pemimpin ini. Ya, para pemimpin itu sekali lagi ingat di sini tuh hanyalah orang yang dipimpin Roh, menjadi teladan dalam hal hidup dipimpin Roh, menjadi melayani dalam arti benar-benar hamba, ya. Makanya di sini di dalam pemimpin nggak ada yang tarik uang dari jemaat. Petrus bilang setelah dia khotbah 3.000 orang bertobat, dia nggak tarik uang kolektif apapun, apalagi perpuluhan apa nggak ada. Dia bilang emas dan perak nggak ada padaku. Tapi yang ada padaku dalam nama Yesus orang sembuh. Nah gitu. Jadi di sini ya betul-betul lah bedanya dengan di sini itu seperti langit dengan bumi. Seperti bedanya manusia dengan Tuhan, kira-kira begitulah. Yang di sini Tuhanlah yang mimpin, kepemimpinan Roh Kudus. Yang denominasi itu manusia yang mimpin. Memang Roh Kudus bekerja juga di situ. Roh Kudus ini gimana ya dibilang ya? Tuhan itu ya sabar, tapi ya nanti ada waktunya ya di dalam kisah para rasul kita akan melihat perempuan yang duduk di atas binatang itu artinya gereja yang ditopang oleh pemerintahan manusia karena binatang itu simbol daripada pemerintahan manusia, perempuan simbol daripada gereja. Di Wahyu pasal 17 perempuan yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia akan hancur, akan dihakimi dan tidak akan bangkit lagi. Ada lagi di sini perempuan ya yang pasal 12, nah ini dia yang dimaksudnya di sini nih. Dan dia di langit, nggak bisa dilihat. Orang-orang pilihan Tuhan tuh tersebar di sana sini di dunia ini, di bumi ini, nggak bisa dilihat ya, secara dengan mata jasmani begitu. Hanya Tuhanlah yang tahu siapa umat pilihannya. Tapi umat pilihannya seperti perempuan ya, di belakang diselubungi matahari, yaitu Kristus, sebenarnya Kristus ya. Udah gitu di situ dia menginjak bulan ya, bulan itu sebagai pantulan ya, dia nggak hidup lagi di alam simbol, di alam pantulan ya. Dia hidup di alam realita. Udah gitu di situ ada lagi apa? Kepemimpinannya ya, 12 bintang. 12 itu angka pemerintahan ilahi ya. Jadi gereja ini yang tidak kelihatan ini itu dipimpin oleh pemerintahan ilahi, yaitu oleh Roh Kudus ya. Tapi Roh Kudus memakai bintang-bintang ini. Bintang ini Son of God di sini di kitab Wahyu itu. Ada 12 ya mahkota yang memimpin itu. Dan akhirnya nasib perempuan ini dia akan melahirkan putra-putra Elohim. Ketika Tuhan Yesus datang, disitulah Tuhan Yesus datang melalui putra-putra Elohim ini ya untuk memulihkan bumi ini. Jadi kedua hal ini kalau saudara bicara denominasi, ini bicara Wahyu pasal 17. Kalau saudara bisa bicara gereja yang di kitab para rasul ini, itu bicara yang Wahyu pasal 12. Jadi sangat berbeda. Saya tahu bahwa apa yang saya katakan ini tidak bisa diterima oleh perempuan yang di Wahyu pasal 17 ini, denominasi nggak bisa. Tetap bahwa orang yang di sini membenarkan diri. Katanya gereja adalah organisme, mereka akui itu, tapi perlu diorganisasikan. Dia nggak tahu bahwa
Di pasal 20 ini awalnya gereja jatuh itu karena manusia merampas otoritas Roh Kudus. Di sini dibilang, Paulus bilang, dari antara kamu ada beberapa orang ya dengan ajaran palsu menarik murid-murid kepada dirinya. Jadi mereka ini para pemimpin narik murid-murid kepada dirinya. Menggeser Roh Kudus. Istilahnya harusnya Roh Kudus ini kan jemaat ini kan punya Roh Kudus. Gereja ini kan punya Tuhan Yesus. Dicuri oleh para pemimpin ini. Dibangunlah di sini sistem pemerintahan manusia. Sebagian mencuri ini, dicabik-cabik lah ini gereja ini. Kebagian ikut sianu, bahkan ada nama denominasi itu ya nama pemimpinnya, ya Lutheran, ya Calvinis, ya Wesleyan. Ya nama-nama pemimpinnya di situ ya. Mennonite, Simon Menno itu ya. Jadi memang sangat sulit ya kalau tapi saya yakin umat pilihan Tuhan bisa memahami kok ya bahwa gereja itu sangat sederhana. Kumpulan orang yang dipimpin Roh Kudus. Ya, itu saja. Hanya nanti ada pemimpinnya. Ini makanya saya mau bicara ya. Komunitas Petrus. Komunitas Petrus ini adalah suatu komunitas khusus orang-orang Yahudi ya, khusus orang-orang Yahudi. Komunitas itu dia di Yerusalem, gereja kan mulai dari situ ya. 120 orang itu ya orang Yahudi semua ya. Memang barangkali ada 1-2 orang-orang yang proselyt, istilahnya orang-orang yang takut akan Tuhan yang masuk ke agama Yahudi begitu ya. Karena waktu itu kan kumpul semuanya di situ ya. Jadi komunitas Petrus ini dipimpin oleh para rasul. Jabatan ya. Jabatan itu artinya jabatan pelayanan, fungsi pelayanan, lebih ke arah ke sana, bukan jabatan dalam arti kedudukan atau posisi dalam organisasi. Ini udah nggak ada lah ya, udah nggak ada bicara organisasi, bicara otoritas manusia, udah nggak ada lah. Jadi jabatan kerasulan itu yang ditinggalkan Yudas itu adalah suatu fungsi pelayanan untuk menjadi saksi. Katanya di sini dibilang saksi kebangkitan Kristus. Jadi gereja komunitas komunitas Petrus yang semuanya Yahudi itu dipimpin oleh para rasul yang 12 itu. Memang para rasul ini akhirnya dibantu dia karena waktu itu ada kasus kan. Nah, udah pertama Petrus khotbah, 3.000 orang bertobat ya. Ada orang sakit sembuhkan lagi. Tambah 5.000, udah gitu ada. Nah, keuangan di dalam komunitas Petrus ini itu bagi orang-orang yang kekurangan. Jadi gereja ini orang-orang ini ngumpulin duit, caranya ngumpulin juga nggak ada kolektor, nggak ada itu, tapi orang yang digerakkan Roh, ya. Jual ladangnya kalau punya 2, jual 1, kasih uangnya ke para rasul. Waktu itu begitu. Jual rumah kalau ada apa semuanya, pokoknya digerakkan Roh Kudus lah. Memberikan, udah itu uangnya dibagikan sesuai keperluan jemaat itu. Nah, ketika jumlahnya sudah 5.000, udah ribuan lah. Ada sungut-sungut masalah ya, ada janda-janda yang kayaknya yang dapat rutin itu janda-janda. Janda-janda dapat rutin itu dari gereja itu ya. Karena ya udah tahu kalau janda ya udah nggak ada pemasukan. Jadi itu yang didukung oleh jemaat. Dia uangnya bukan untuk Petrus. Petrusnya bilang kok saya nggak emas dan perak tidak ada padaku. Waktu dia ngomong begitu dia benar. Bukan berarti dia kaya dari pelayanan. Enggak ada di sini orang kaya dari pelayanan. Enggak ada dibilang istilahnya kalau kaya dari pelayanan itu diberkati. Aduh, itu konteksnya ngomong di sininya. Perempuan yang ditopang sistem pemerintahan manusia ya jelas kaya karena lo tahu organisasi terbesar gereja terbesar itu Katolik. Kekayaan dunia itu sepertiganya itu di tangan organisasi Katolik ini. Karena dia sudah pertama organisasi paling besar. Udah ribuan tahun lah. Dia tahun 500-an lebih dia udah ada paus, kardinal, uskup agung, uskup, di bawahnya bishop apa semuanya ada tuh. Struktur itu ya jelas ini di sini kaya itu jelas. Manajernya yang paling top itu. Kalau di sini nggak ada, karena uangnya buat janda-janda untuk orang-orang yang kekurangan, yang butuh. Sudah lihat ya, di sini bicara perpuluhan, buat suruh uang, narik uang untuk dipimpin, diatur sama ini.
Dan dia jadi banyak pendeta-pendeta, istilahnya miliuner, kaya dia. Bisa narik ada yang bersaksi di Jakarta ini juga ratusan miliar ditarik. Ya wajar lah kalau 20.000 orang anggotanya ditarik di perpuluhannya, wajar lah jumlahnya segitu. Ya, tapi di sini nggak ada, ya. Tidak ada yang begitu-begitu. Jadi di sini uang itu untuk janda-janda kekurangan lah. Nah, itu ada keributan karena janda-janda yang Ibrani yang berbahasa Yunani diabaikan, kurang adil lah kira-kira begitu. Karena udah ribuan, kan udah bingung juga itu rasul-rasul ngebaginya. Akhirnya rasul-rasul bilang, udahlah angkatlah 7 orang. Ya ini 7 orang nggak bisa kita bilang penatuan, nggak bisa kita bilang diaken. Pokoknya ada 7 orang yang khusus, ya. Jadi ini ada artinya jabatan pelayanan dalam logaritme khusus, dia melayani meja itu artinya melayani keuangan begitu, bagi-bagi duit, ya. Jadi situ saya dipilih Filipus, Stefanus, dan beberapa itu nama itu ada 7, ya. Ya itu bukan jabatan dalam arti di sini, ingat ya, sama sekali tidak ada itu jabatan yang di sini diaken lah, entah apa wakil gembala sidang, entah apa, bukan itu. Itu hanya sekedar suatu jabatan pelayanan atau fungsi ya dalam pelayanan untuk ngurus duit, kata rasul-rasul ini, supaya kami bisa fokus doa dan firman. Nah, jadi benar-benar saudaraku, kalau kita bicara gereja, aduh, ini karena sudah kacau ini ya, saya udah bicara sejarahnya itu gara-gara Ignatius itu tahun 117 dia ngajarin bishop itu penatua peneliti ini dari 2 istilah Yunani kan, presbyteros dan episkopos. Ini 2 ini sama karena di situ 1 ayat 5 sampai 7 itu diwalik-balik, ya, dipakai bergantian. Jadi dia sama ini orangnya. 1 orang ini presbyteros itu artinya udah tua, udah dewasa, ya. Kalau episkopos, epi itu di atas, skopos itu melihat. Jadi episkopos itu melihat dari atas, fungsinya orangnya sama, 1 orang penatua ini penilik, tapi dia pertama dewasa, kedua dia melihat dari atas fungsinya. Dan di Alkitab di sini jabatan para penatua itu memang akhirnya setelah di rapat itu rapat Kisah para Rasul 15 ini ada bicara sedang sidang itu memang jemaat di Yerusalem ada juga diangkat para penatua. Jadi setelah rasul ada lagi para penatua. Jadi setelah Petrus itu keluar juga dari ini, itu Yakobus yang seniornya katakanlah. Tapi jangan jangan senior pastor di sini yang punya otoritas dalam organisasi, jangan bicara itu. Ini senior dalam arti kedewasaannya, ya. Jadi benar-benar di sini sama sekali tidak boleh. Ya, orang kalau mau ngerti gereja, buang dulu semua konsep-konsep denominasi itu, dibuang dulu, itu habis total, harus dibuang, barulah dia baca. Gampang kok sebenarnya. Ini Alkitab ini sederhana, gampang sekali kalau dibanding ilmu-ilmu yang lain barangkali ya. Saya belajar juga ilmu teknik sipil itu, mekanika teknik itu, konstruksi kayu, konstruksi baja, konstruksi beton, enggak segampang-gampang itu juga. Ketimbang misalnya ini jelas Kisah Para Rasul dibaca itu asal, nah ini ada asalnya. Buang dulu semua yang di sini. Ya, istilahnya kalau Yesus bilang kerajaan surga sudah dekat, bertobat dulu kamu, berubah dulu pikiran, baru bisa nerima itu. Ya, itu satu. Yang kedua itu yang Yesus bilang, kalau kamu mau melakukan kehendak Bapa, kamu akan tahu. Ya, apakah ajaranku ini begini. Jadi orang tuh kalau udah nggak mau melakukan kehendak Bapa, dia akan berargumentasi dia. Begitu jelasnya Kisah Para Rasul ini, semua dipimpin Roh Kudus, ya. Tapi nanti dia bilang, ini memang gereja organisme. Dosen saya ngomong gitu. Dia waktu ngambil S2 itu, dosen saya itu ngomong gitu. Karena dia emang ketua sinode. Ya dia ngomong, gereja itu organisme, tapi harus diorganisasikan katanya di sini. Jadi Bapak Saudara, itulah dia komunitas Petrus ya. Jabatannya para rasul di situ. Jabatan pelayanan ya. Semuanya dipimpin Roh ya. Udah gitu ada 7 orang bantu. Ini juga yang penuh Roh. Dipilih itu yang penuh Roh semua. Bukan yang hebat dalam teologinya atau sekolahnya. Enggak, ini pokoknya yang penuh Roh aja lah. Pilih 7 orang ngatur duit itu ya.
Jadi inilah komunitas Petrus, komunitas yang sepenuhnya Yahudi, tersebar di mana-mana, dipimpin oleh para rasul ini dengan penatua. Pada akhirnya ada itu. Jadi batas gereja, batas komunitasnya Petrus itu ya kebangsaannya. Kalau dia Yahudi, percaya Yesus, ya udah ikut anggota situ. Nah, kalau komunitas Paulus ini lain lagi. Ini sekarang kedua kali, komunitas Paulus ini dia per kota, itu biasanya di satu kota itu ada satu komunitas. Paulus bilang, pilihlah para penatua. Jadi Paulus sebagai rasul, timnya itu dia pertama dengan Barnabas, kedua akhirnya dengan Silas ya. Itu memimpin, merintis, ada komunitas per kota. Pilihlah para penatua itu sebagai untuk menggembalakan. Fungsi ya. Fungsi itu ya, penatua itu fungsi pelayanan. Tugasnya menggembalakan jemaat Tuhan. Bukan yang konteks yang di sini ya. Gembala sidang nggak ada, jabatan itu nggak ada. Ya. Semuanya memperlengkapi ya. Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Pengajar itu memperlengkapi umat Tuhan ya untuk bangun gereja. Jadi di komunitas Paulus jabatan itu cuma ada para penatua ya, dibantu nanti dengan para diaken. Nggak pernah satu, selalu tim ya. Para penatua dibantu para diaken menggembalakan jemaat Tuhan ya. Jadi itulah komunitas Petrus. Nah, satu lagi komunitas Yohanes ini munculnya setelah gereja jatuh. Kita tahu bahwa gereja sudah jatuh ketika Petrus dan Paulus mati tahun 67. Gereja sudah jatuh, Paulus sudah ditinggalkan oleh seluruh orang-orang di Asia kecil itu, di 7 gereja yang dikirimin Yohanes itu. Yohanes tahun 90 kan, kita tahu kan. Nah, jadi waktu di Efesus itu ya, penatua Efesus itu semuanya juga udah ninggalin Paulus ya. Gereja sudah jatuh, barulah Rasul Yohanes ini digerakkan oleh Tuhan melakukan yang ketiga ini, trilogi ini. Jadi Petrus, orang Yahudi ini jatuh semua ini, gereja ini. Paulus jatuh juga. Barulah Rasul Yohanes setelah Yerusalem tahun 70 dihancurkan, masuklah pelayanannya Rasul Yohanes dengan Injilnya, dengan surat-suratnya, dengan kitab Wahyu. Dia melayani gereja-gereja yang jatuh, 7 gereja yang jatuh itu. Karena setiap gereja itu mulai dari Efesus sampai Laodikia itu dibilang barang siapa menang. Karena kenapa? Karena udah jatuh gereja, udah banyak yang kalah itu. Kalahnya karena 3 pengajaran ini, Nikolaus, Bileam, dan Isabel. Jadi Nikolaus itu hierarki yang menaklukkan kaum awam. Baru kalau Isabel itu mencuri otoritas kayak gini, para penatua ngambil otoritas. Tadinya murid ikut Roh Kudus, ditarik di sini. Jadi ikut para pemimpin. Ini Isabel ini. Karena Isabel mencuri otoritas Ahab, itu Raja Ahab ya, suaminya itu. Kemudian Bileam dagang. Oh, di sini biasa dagang. Namanya organisasi kan butuh duit. Mana ada organisasi butuh. Kalau di sini kalau nggak ada uang nggak bisa pelayanan. Tapi kalau saudara dan saya melayani dalam konteks organisme, nggak butuh kita uang, tarik uang nggak butuh. Ya kita butuh untuk makan minum kita lah. Untuk ongkos-ongkos kita kalau apa. Tapi enggak kayak di sini. Kalau namanya organisasi kan namanya menarik murid. Kan butuh gedung. Yang butuh gedung tuh para pemimpin untuk narik murid-murid itu. Kan murid-murid mesti dikumpulin. Kalau nariknya sampai ratusan ribuan mana bisa lagi di rumah. Kalau di sini di rumah-rumah aja. Enggak betul. Ini tak 200 tahun komunitas ini enggak ada gereja, enggak ada gedung. Enggak ada. Di sini setelah para pemimpin narik murid-murid, nah disitulah dia butuh gedung, ya, untuk ngumpulin murid di situ, di apalah, dimasukkan dalam kandang istilahnya lah, 4 tembok itu masuk di sini. Nah ini kan butuh duit, gedung itu. Jadi, saudara, saya yakin bukan yakin, emang umat pilihan Tuhan melayani dalam konteks organisme, dia nggak akan perlu tarik duit, ya nggak butuh. Ya kecuali dia untuk kebutuhan makan minumnya dia kerja lah, ya kalau memang ada jemaat mau ngasih uang ya puji Tuhan, tapi nggak ada istilahnya sistem gaji di sini. Terpaksa tarik murid 40-an lah, ajaran buat sulung lah, macam-macam lah, karena kebutuhan gedung ini, ya plus kebutuhan daripada para pelayannya di sini, karena para pelayan di sini juga makan gaji kan, harus gitu kan. Jadi beda deh ya, beda banget lah ini organisasi dengan organisasi itu beda banget. Sistem pemerintahan Roh Kudus dengan sistem pemerintahan manusia, aduh bedanya kayak langit dengan bumi ya.
Itu makanya sebenarnya saya pikir, aduh ini karena orang kalau ngomong gereja ini susah. Ya, karena konsepnya sudah pemerintahan manusia, jadi susah. Apalagi udah gereja itu udah jatuh selama 2000 tahun kurang lebih, jadi repot. Tapi umat pilihan Tuhan dalam konteks organisme. Jadi sekali lagi saya ulangi, komunitas Yohanes ini kayak gini lah. Dia itu di Pulau Patmos dikucilkan. Ya, dikucilkan dia oleh gereja-gereja yang jatuh. Yohanes ini dikucilkan oleh gereja-gereja yang jatuh, ya bukan oleh Kaisar Roma, nggak ada urusannya itu. Dia Yohanes bilang, saya dikucilkan karena firman Tuhan, dan dia jelaskan dari Injilnya, dari suratnya, dari kitab Wahyu. Kita nggak bicara itu lah, tapi jelas itu kelihatan bahwa seperti Yesus dikucilkan oleh Yudaisme, demikian juga komunitas Yohanes ini dikucilkan. Ada di situ orang namanya Diotrephes, ya. Itu di surat 2 Yohanes itu. Berani dia, 3 Yohanes kali ya. Kalau 2 Yohanes itu, 3 Yohanes itu. Berani dia mengucilkan. Itu dulu kita baca dulu satu ya, supaya kita tahu bahwa Yohanes itu pernah tua, tapi dia pakai istilahnya presbyteros. Bukannya episkopos, karena kayaknya dia menekankan saya dewasanya saya aja, hanya kedewasaan yang tua ya. Semuanya anak-anak saya, tapi dia sendiri nggak mampu, artinya ditolak ya. Ini si Diotrephes ini ya. Yohanes 3 ini ayat 1 ini pasal 9. Ayat 9. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat. Tetapi Diotrephes ini gereja sudah jatuh dalam konteks pemerintahan manusia nih. Ini Diotrephes, perhatikan ini. Dia ingin menjadi terkemuka di antara mereka. Tidak mau mengakui tim Yohanes kami, ya. Karena itu apabila aku datang, aku minta perhatian atas segala perbuatan yang dilakukannya. Sebab dia meleter, dia berani sekali ya, bayangin. Ini Rasul Yohanes tinggal satu-satunya Rasul dari yang 12 itu yang masih hidup. Ya masih banyak Rasul-Rasul lain, tapi yang dari yang 12 itu cuma tinggal Yohanes itu. Dia berani ya, bilang meleser, lontarkan kata-kata yang kasar terhadap Rasul Yohanes dan timnya itu. Belum merasa puas dengan itu, dia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, karena tim Rasul Yohanes itu mutus tim gitu ke gereja-gereja untuk melayani ya. Dia bilang nggak menerima, tapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang dari jemaat. Jadi Diotrephes ini mengucilkan tim Yohanes itu. Sama di sini juga di denominasi ini ya orang-orang denominasi ini pastilah mengucilkan orang-orang yang melayani dalam konteks organisme. Ya, dikucilkan, ya. Jadi ya memang nggak apa-apa, memang begitulah ya. Kita melayani dalam konteks organisme, kita nggak tarik uang, kita hanya memperlengkapi. Seperti Efesus bilang ya, rasul, entah kita rasul, nabi, mengajar, pokoknya kita hanya memperlengkapi saja umat pilihan Tuhan. Kita tidak seperti para pemimpin denominasi ini, selain memperlengkapi ya dia tarik duit karena butuh ya. Nah ini ya bedanya ya. Jadi bedanya di mana ini dengan ini? Saya hanya bilang satu, bedanya uang. Mamon itu bedanya. Di sini belean dagang soalnya, ya. Kasih ada seorang dari pemimpin di sini langsung terang-terangan, ini bukan hanya Roh Kudus yang didagangin karena Roh Kudus. Itu minyak yang katanya simbol Roh Kudus itu pun didagangkan juga. $20 itu ada, saya dengar di TV langsung. Trinity Broadcasting Network, TBN. Para pemimpin yang sangat terkenal di dunia nih. Kalau saya sebut namanya pasti saudara tahu, karena dia berkali-kali datang ke Indonesia juga. Dia jual, nggak usah segan-segan ini. Sudah didoakan ini minyak, $20 satu botol gini. Dagangnya ini luar biasa ini, ya. Jadi apa sih bedanya organisasi dan organisasi? Saya mesti bilang satu. Yang paling menyolok ya, uang. Kalau organisasi tarik uang, kalau ini enggak. Ya, Pak Petrus bilang emas dan perak aku nggak punya. Aku cuma punya itu dalam nama Yesus itu. Ya, kalau di sini emas perak udah saya bilang organisasi terbesar itu Katolik itu 1/3 harta dunia itu di tangan dia. Tapi jangan itu orang sini jelas dia ngajarinya kalau saya paling kaya, itu saya paling diberkati. Tapi nantilah urusannya dengan Tuhan toh. Tapi saya sudah sampaikan sebagai pemberita kerajaan surga, sebagai pelayan di dalam organisme, saya sampaikan inilah pengertiannya. Sederhana sekali toh, gampang sekali. Jabatan di komunitas Petrus
para penatua dibantu sih 7 orang ada di situ. Komunitas Paulus itu para penatua perkota ya, dibantu para diaken. Komunitas Yohanes ya memang dia hanya tim aja begitu. Ada seniornya Rasul Yohanes di situ. Ya. Puji Tuhan lah, semoga ya puji Tuhan lah, saya yakin umat pilihan Tuhan yang melayani dalam konteks organisme maju terus ya, melayani perlengkapi umat pilihan Tuhan ya. Nanti upahnya nanti di surga ya, tapi kita percayalah Tuhan cukupkan kebutuhan kita kayak gereja mula-mula ini ya, cukupkan. Puji Tuhan, haleluya, amin.